Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Multi Nur Aini dari kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 195120027. Saya di sini beserta dengan rekan saya yang bernama. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Rahayu dari kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 1951-2016. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika dengan judul Teori Belajar Matematika dengan diampu oleh dosen Dr. Tina Sri Sumartini, MPD. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan ada beberapa subpokok pembahasan dari teori belajar matematika. Yang pertama, teori behaviorisme, yang kedua, teori kognitivisme, yang ketiga, teori humanisme, dan yang keempat ialah teori konstruktivisme. Dua subpokok pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan dua subpokok pembahasan terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelum kita masuk ke dua subpokok pembahasan pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Teori adalah model atau suatu kerangka pikiran yang menjelaskan telah terbuktinya suatu kebenaran. Manusia membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai suatu kejadian tertentu. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Jadi, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar matematika menurut para ahli. Oke, pengertian yang pertama yaitu dari Brunner. Menurut Brunner, belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Brunner melalui teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar, anak baiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik siswa dalam memahami suatu konsep matematika. Yang kedua, pengertian teori belajar matematika menurut Gagne atau bisa kalian sebut atau baca sebagai Gagne ya. Teori yang diperkenalkan oleh Robert M. Gagne pada tahun 1960, pembelajaran harus dikondisikan untuk memberikan respon yang diharapkan. Menurut Gagne, dalam Ismail 1998, belajar matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Yang pertama, objek-objek langsung pembelajaran matematika yaitu termasuk fakta-fakta matematika, keterampilan matematika, konsep-konsep matematika, dan 4. Prinsip-prinsip matematika. Yang kedua ada objek-objek tak langsung dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, kemampuan berpikir logis. Yang kedua, kemampuan memecahkan masalah. 3. Sikap positif terhadap matematika. 4. Ketekunan. 5. Ketelitian. Oke, untuk pengertian teori belajar matematika menurut Thorndike sendiri, menurut Edward L. Thorndike pada tahun 1874 atau sampai 1949 mengemukakan bahwa belajar adalah potensi interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat diungkap melalui alat indera. Respon adalah interaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis teori belajar matematika. Seperti sudah saya sebutkan tadi dari awal bahwa jenis-jenis teori belajar matematika itu ada 4. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori kognitivisme. Yang ketiga, teori humanisme. Dan yang keempat, teori konstruktivisme. Untuk yang pertama, sekarang kita memasuki teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini, menurut teori ini, pembelajaran merupakan sebuah hasil dari respons seorang atas stimulus yang diberikan. Behaviorisme merupakan pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespons stimulus dari lingkungan. Pendekatan behaviorisme berfokus pada pembimbing pembelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran dianggap berhasil ketika pembelajar berhasil mencapai hasil yang ditentukan. Beberapa teori behaviorisme menurut para ahli. Yang pertama, teori Bandura.
Menurut teori sosial Albert Bandura, seorang guru harus dapat menghadirkan model yang baik. Model yang baik harus dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajar, sehingga dapat memberi perhatian kepada si pembelajar. Model di sini tidak harus dari guru, namun tergantung apa yang akan diajarkan. Teori sosial belajar ini cocok untuk mengajarkan materi yang berupa aspek psikomotorik dan afektif, karena pembelajar langsung dapat memperhatikan, mengingat, dan meniru dari model yang dihadapkan. Misalnya, seorang guru akan mengajarkan bagaimana menemukan volume dari balok. Di sini dihadirkan atau disediakan bagaimana menemukan volume dari balok dengan dipraktekkan, yaitu jadi contohnya kalau guru itu memperlihatkan atau mempraktekkan kepada siswa bagaimana sih mencari volume balok dengan mempraktekannya. Tuh. Yang kedua yaitu teori Pavlov. Saat pembelajaran matematika berlangsung, ketika guru memberikan hadiah kepada siswa, siswa akan merasa bersemangat, dan ketika guru memberikan tugas matematika kepada siswa, sebagian besar siswa kurang bersemangat. Itu yang terjadi pada teori Pavlov. Yang ketiga ialah teori Skinner. Beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang dipelajari atau dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua ialah hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah satu dibetulkan dan jika benar diperkuat. Proses belajar harus mengikuti irama diri yang belajar. Terus tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang keempat ialah teori Thorndike. Aplikasi teori Thorndike sebagai salah satu aliran psikologi tingkah laku dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang berada. Kita sekarang memasuki teori kognitivisme. Apa sih teori kognitivisme? Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang dikemukakan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dengan kata lain, menurut pendekatan kognitif dalam kaitannya dengan teori pemrosesan informasi, unsur terpenting dalam proses belajar adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sesuai dengan situasi belajarnya. Apa yang diketahui siswa akan menentukan apa yang diperhatikannya, dipersepsi olehnya, dipelajari, diingat, atau bahkan dilupakan. Teori belajar kognitivisme secara umum proses pembelajarannya harus didasarkan pada asumsi-asumsi. Yang pertama, proses pembelajaran adalah suatu realitas sistem. Artinya, keberhasilan pembelajaran tidak hanya direncanakan oleh satu faktor, tetapi ditentukan oleh berbagai faktor yang ada. Yang kedua, proses pembelajaran adalah realitas kultur dan natural. Artinya, dalam proses pembelajaran tidak diperlukan berbagai paksaan. Yang ketiga, pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. Yang keempat, metode pembelajaran tidak dilakukan secara monoton. Metode yang bervariasi merupakan tuntutan mutlak dalam proses pembelajaran. Yang kelima, keterkaitan murid secara aktif dalam belajar amat dipentingkan. Yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Dan yang terakhir, pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individual murid. Teori kognitif dalam rumusan-rumusan oleh beberapa pakar. Yang pertama, teori tahap-tahap perkembangan Piaget. Siapa sih Piaget itu? Piaget adalah seorang ahli psikologi developmental karena penelitiannya mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang mengambil kemampuan belajar individu. Bisa kalian lihat di sebelah kanan saya ada foto dari Piaget. Yang kedua ialah teori belajar pemahaman konsep oleh Brunner. Dari sebelah kiri saya bisa kalian lihat foto dari Brunner. Menurut Piaget, pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan intelektual adalah tidak kuantitatif, melainkan kualitatif. Jean Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada anak usia 0-2 tahun. Tahap ini diidentifikasikan dengan kegiatan motorik dan persepsi yang masih sederhana. Yang kedua,
tahap preoperasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap konkret operasional yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan sudah tidak memuaskan diri pada karakteristik perspektual pasif. Yang keempat, tahap formal operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada anak usia 11-15 tahun. Ciri pokok tahap yang terakhir ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Menurut Piaget, proses kognitif ketika anak mengkonstruksi pengetahuannya melihat skema, simulasi, dan akomodasi organisasi dan equilibrium. Sekarang kita akan mengetahui apa sih itu skema. Skema adalah kegiatan atau representasi mental dalam menyusun pengetahuan. Yang kedua ialah asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif yang mencocokkan informasi yang diterima dengan informasi yang telah ada dalam struktur pengetahuan. Yang ketiga ialah akomodasi. Akomodasi adalah proses yang terjadi dalam penggunaan informasi yang telah ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan yang keempat ialah equilibrium. Equilibrium adalah sebuah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium menuju equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi. Implikasi-implikasi dari teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, guru dalam mengajar harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua ialah, anak-anak akan belajar lebih baik apabila menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak mengakomodasikan agar anak dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga ialah bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan sebagai bahan baru tetapi tidak asing. Yang keempat ialah berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kelima, di dalam kelas anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Teori belajar penemuan oleh Brunner. Brunner menegaskan teori pembelajaran secara permanen, yaitu mengolah apa yang diketahui pelajar itu kepada suatu corak dalam keadaan baru. Menurut Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan akan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Dalam teori belajarnya, Brunner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Pengetahuan yang diperoleh akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan menunjukkan beberapa kebaikan, antara lain, 1. Pengetahuan ini bertahan lama atau lama diingat. Yang kedua, hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Dan yang ketiga, secara menyeluruh, belajar penemuan meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Pengajaran pertama yang saya akan sampaikan yaitu tentang teori humanisme. Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia. Dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi yang positif yang terdapat dalam domain afektif. Emosi merupakan karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik yang beraliran humanisme. Dalam teori humanistik,
Belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, di mana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri teori belajar humanisme. Ciri humanisme adalah Tuhan sebagai pusat norma tertinggi ditinggalkan orang. Jadi cita-cita manusia dicari pada manusia itu sendiri. Ukuran kebenarannya, kesusilaannya, keindahannya dicari dan didapatkan oleh manusia itu sendiri. Nah, ciri-ciri khusus teori belajar humanisme. Yang pertama, mementingkan manusia sebagai pribadi. Yang kedua, mementingkan kebutuhan atau kebulatan pribadi. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif dan afektif. Yang keempat, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept. Yang kelima, mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individu. Yang keenam itu mementingkan kemampuan untuk menentukan bentuk tingkah laku diri pribadi. Yang terakhir adalah mengutamakan insight. Sini ada tokoh teori humanisme. Yang pertama ada Arthur Comte, menyatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu. Artinya, dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa tersebut, sehingga siswa belajar sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa ada paksaan. Yang kedua, menurut Maslow, teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, yaitu kekuatan untuk melawan dan menolak perkembangan itu. Dan yang terakhir, dan yang ketiga maksudnya, menurut Carl Rogers. Yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi humanisme. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, di mana apa saja sih guru sebagai fasilitator itu? Yang pertama, psikologi humanisme memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Yang kedua, fasilitator sebaliknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman pada pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas. Yang selanjutnya, si guru mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa. Yang selanjutnya, guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan paling mudah. Dan yang selanjutnya, guru juga menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dimanfaatkan oleh kelompok atau siswa. Dan di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas, dia dapat menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu bila mana cuaca penerimaan kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan menjadi apa saja ketika pembelajaran berlangsung. Lalu yang selanjutnya adalah aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Dan peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Nah, siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Di sini diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif
dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Nah, kita akan membahas teori yang selanjutnya, yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran konstekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit atau berproses, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak seketika. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai teori konstruktivisme, yaitu pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum. Yang pertama, siswa aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Yang selanjutnya, dalam konteks pembelajaran, siswa membina sendiri pengetahuan mereka. Yang selanjutnya yaitu pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh siswa sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran yang terbaru. Yang selanjutnya konsep umumnya yaitu unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Lalu konsep yang selanjutnya yaitu ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama yang berlaku apabila seorang siswa menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau tidak sesuai dengan pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai keterkaitan dengan pengalaman sehari-hari untuk menarik minat siswa. Pembahasan dari teori konstruktivisme kali ini yaitu ciri-ciri konstruktivisme, di mana ciri-ciri konstruktivisme adalah: pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid secara singkat, tapi dengan proses, yaitu dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar dan bertanya. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah pada dirinya. Yang keempat, guru sekadar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi pembelajaran berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan agar pengetahuan siswa itu dapat berkembang. Materi selanjutnya yaitu tentang implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran, di mana peranan kunci guru dalam interaksi pembelajaran adalah pengendalian, di mana pengendalian ini meliputi yaitu yang pertama, pengendalian untuk menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Yang kedua, pengendalian untuk menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pengendalian untuk menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih. Nah, pembahasan terakhir pada slide kali ini yaitu tentang fase kegiatan atau tingkah laku pada teori konstruktivisme. Yang pertama, fase eksplorasi, di mana di fase eksplorasi, guru memancing pengetahuan awal siswa melalui cerita yang diberikan. Yang kedua, guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai perubahan kenampakan pada permukaan bumi atau pada bangun datar ya, kalau dalam matematika. Yang ketiga adalah guru mengenalkan berbagai macam benda atau bangun datar yang ada di atas mejanya. Yang kedua adalah fase klarifikasi, di mana di dalam fase klarifikasi si guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, guru membimbing masing-masing kelompok dalam melakukan kegiatan praktis mengenai perubahan kenampakan pada bumi, atau kalau di dalam matematika itu tentang bangun ruang, bangun datar, menghitung, perkalian, membagi dengan menggunakan alat peraga.
Yang selanjutnya adalah masing-masing kelompok membicarakan hasil diskusinya atau hasil dari penelitian yang tadi. Yang keempat, guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusinya yang telah dipelajari. Yang terakhir, guru memberikan penghargaan pada kelompok yang bisa mengerjakan dan benar hasil diskusinya. Lalu fase yang terakhir yaitu fase aplikasi, di mana pada fase ini guru mengevaluasi seluruh kegiatan pembelajaran yang telah dipelajari agar bisa mengetahui apakah perencanaan sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya atau belum. Lalu yang kedua adalah si guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan tindak lanjut agar pembelajaran yang akan diselenggarakan lebih baik lagi.